Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Yuk, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoanya. Semua siap? Berdoa mulai. Selesai. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan pastinya semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, siap memulai pembelajaran hari ini? Siap. Nah, gitu. Yuk, tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah. Berarti masuk semua ya. Oke, hari ini Ibu akan mengajari mata pelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial atau bahasa Gen Z-nya zaman sekarang yaitu AI. Ya, untuk tepatnya di sini kita akan mempelajari tentang menggunakan teknologi kecerdasan artifisial dengan kombinasi perintah yang tepat. Itu yang akan kita pelajari. Selanjutnya, nah di sini sebelum masuk ke pembelajarannya ada dua pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian menggunakan aplikasi yang bisa berpikir atau membantu membuat sesuatu secara otomatis? Apa contohnya? Kira-kira apa? ChatGPT. Oh, sudah kenalan sama ChatGPT ya? Ya, selain ChatGPT apa? Ini. Sekarang yang pertanyaan kedua, menurut kalian bagaimana cara aplikasi itu bisa berpikir? Kira-kira? Coba, dari yang kalian sebutkan tadi, bagaimana caranya aplikasi itu bisa berpikir? Menggunakan apa? Ada yang bisa membantu memberikan pendapatnya atau jawabannya? Apa? Data-data yang udah ada di internet. Oke, menggunakan data-data yang sudah ada di internet. Oke, coba Ibu simpan. Ada lagi jawaban yang lebih spesifik? Chip gitu. Pakai chip. Oke. Menghilangkan data-data yang tersebar jadi dijadikan satu. Oke. Ternyata aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi itu bisa berpikir dengan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial atau yang kita sebut dengan AI tadi. Jadi, dari aplikasi AI tadi, dia mengolah data yang kita berikan. Dari situ nanti diolah, timbullah sebuah jawaban atau hasil menyerupai jawaban dari manusia. Nah, itu kehebatan AI dalam teknologi saat ini. Nah, ini sebelum masuk ke pembelajaran, di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan nanti ketika kalian mempelajari ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan prinsip kerja AI. Kemudian yang kedua, dapat mengkombinasikan perintah untuk hasil optimal. Yang ketiga, untuk merefleksikan proses dan solusi yang ditemukan. Oke. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada video. Silakan disaksikan. Ini salah satu manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas beberapa contoh penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Namun sebelum itu dukung channel ini agar berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya, tekan sekarang. Pertama, kita punya asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Misalnya, saat kamu menggunakan Siri di iPhone, kamu dapat bertanya, cuaca hari ini di Jakarta dalam berbagai aspek, dari asisten virtual hingga mobil otonom, dan dari penerjemahan bahasa hingga keamanan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Ini ada contoh penerapan juga seperti yang saya sebutin tadi. Ada ChatGPT, Quizzes, ya pernah ya pasti ya.
kemudian ada Google Translate, kemudian untuk belanja online juga termasuk tuh, ada Shopee yang sering digunakan. Kemudian di bidang kesehatan juga berpengaruh ya, untuk aplikasi pengecek gejala, AI untuk membaca hasil ronsen dan sebagainya. Nah, itu manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita mengenal apa sih itu kecerdasan artifisial atau AI. Nah, di situ disebutkan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia seperti pembelajaran, penalaran, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Ya. Kemudian AI itu bisa mengenali pola, belajar dari data, dan juga mengambil keputusan. Contohnya itu ada Google Assistant, ChatGPT, sama Grammarly. Itu untuk kecerdasan artifisial atau AI. Jadi sistem komputer yang dirancang meniru kecerdasan manusia. Selanjutnya, nah di sini ada karakteristik AI. Yang pertama belajar dari data, kemudian yang kedua ada adaptif dan prediktif, yang ketiga mengenali pola tersembunyi. Tetapi, nah ini yang membedakan AI dengan manusia, ya enggak? Secanggih-canggihnya AI, apakah dia bisa melebihi kemampuan manusia? Enggak. Kenapa? Ya, ini tadi jawabannya. Dia tidak memiliki emosi, intuisi, atau nilai moral. Jadi tetap kemampuan manusia yang lebih canggih atau tinggi, gitu ya. Kemudian prinsip dasar dan cara kerja AI. Yang pertama ada input data, itu yang kita memberikan data, memasukkan data. Kemudian ada model learning, itu pemrosesannya. Yang ketiga ada output atau prediksi atau disebut juga dengan hasilnya. Nah, di situ catatan, hasil AI itu sangat tergantung dengan data yang diberikan. Jadi kuncinya dari datanya. Semakin baik data yang kita masukkan, maka AI juga akan memproduksinya semakin baik. Tapi kalau datanya juga kurang baik, maka hasilnya bakalan kurang baik. Jadi kuncinya dari datanya. Nah, jenis perangkat AI. Perangkat AI ini sendiri dibedakan menjadi 4, ya. Ada yang pertama generatif. Itu digunakan untuk menciptakan konten baru seperti teks, gambar, audio, dan juga video. Contohnya apa? Seperti yang saya sebutkan tadi. Ada ChatGPT, itu yang untuk berupa teks. Kemudian Suno AI, itu untuk musik. Ada yang pernah menggunakan Suno nggak? Enggak? Oke. Kemudian ada Stable Diffusion, itu untuk gambar. Kemudian yang kedua ada penyunting. Nah, ini untuk memperbaiki atau mengoptimalkan konten yang sudah ada. Contohnya ada Grammarly, itu untuk penyunting teks. Ada Photoshop AI, itu untuk foto. Dan nah ini yang sering digunakan, pasti iya kan? Hampir semua handphone kayaknya ada ini aplikasi ini, iya nggak? Iya kan? Iya, Capcut AI. Apa bahasanya Capcut atau CapCut ya? Apa? CapCut ya? Oke. Yang ketiga visual, memproses dan mengenali data visual seperti gambar atau wajah. Contohnya, ada yang pernah menggunakan Canva? Mendesain? Udah? Oke, sering. Google Lens? Oke, kalau yang ini ada nggak? Face Recognition System? Iya. Yang terakhir ada analitik, analisis data besar untuk menemukan pola atau insight. Contohnya ada Google Analytics. Ini kayaknya belum kita gunakan ya kalau yang untuk analitik ya. Atau ada yang sudah menggunakannya? Belum ya? Nah, ini kumpulan tools AI yang paling populer saat ini. Yang tetap yang pertama menduduki adalah ChatGPT. Oke, kalian juga sudah terbiasa dengan ChatGPT sepertinya. Oke, kemudian ada Google Gemini. Yang ketiga ada Midjourney atau DALL-E. Ada yang pernah mencobakannya? Belum? Yang keempat ada Notion AI. Yang kelima ada Suno tadi. Kemudian yang keenam ada Sora. Yang ketujuh Google Translate. Ini juga saya rasa sering digunakan ya, Google Translate. Kemudian yang terakhir ada Grammarly. Grammarly udah pernah mencoba? Udah? Udah pernah? Oke. Nah itu dengan masing-masing kegunaannya dan juga bidang penggunanya. Jelas untuk tools AI yang paling populer ini? Oke.
langkah-langkah dasarnya. Langkah-langkah dasar pengoperasian perangkat AI. Yang pertama, tentukan dulu tujuannya. Ya enggak? Ya kan? Kita mau buat apa nih tujuannya? Apakah di situ misalnya membuat teks promosi, atau mengakses data penjualan, atau misalnya mendesain poster? Jadi langkah pertama, tetapkan dulu tujuannya. Kemudian yang kedua, pilih perangkat AI yang tepat, sesuaikan dengan tujuan kita tadi. Misalnya, di situ kita mau menggunakan teks atau menyunting teks, berarti kita menggunakan yang chat GPT. Kalau misalnya kita mau mendesain, berarti kita menggunakan si Canva. Yang ketiga, nah ini yang paling penting dari segalanya. Masukkan perintah atau prompt. Gunakan instruksi jelas, misalnya buatkan artikel tentang manfaat AI untuk pendidikan. Jadi kunci utama dari hasil AI agar sesuai dengan keinginan kita itu ada di prompt-nya. Ya, semakin jelas, semakin spesifik prompt yang kita masukkan, maka nanti hasilnya juga semakin spesifik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian sesudah itu sesuaikan outputnya. Ini hasil dari AI-nya. Jika dirasa hasilnya nanti kurang sesuai dengan keinginan kita, itu bisa kita edit. Terus yang terakhir, simpan dan gunakan, unduh, salin atau bagikan hasilnya. Nah, ini langkah-langkah dasar dari pengoperasian perangkat AI. Nah, ini memahami prompt dalam AI text. Prompt itu adalah perintah atau pertanyaan yang Anda berikan kepada AI. Ini adalah kunci untuk mendapatkan respon yang Anda inginkan. Mengapa prompt yang tepat itu penting? AI hanya secerdas prompt yang diberikan. Nah, itu yang digarisbawahi. Ingat ya, AI itu hanya secerdas prompt yang diberikan atau perintah yang diberikan. Prompt yang jelas dan spesifik menghasilkan respon yang lebih relevan dan akurat. Contohnya di situ. Tulis ringkasan singkat tentang sejarah internet akan memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada hanya internet. Iya enggak? Ya kan? Kalau kita menuliskan hanya internet, kira-kira jawabannya apa? Dari AI tersebut. Definisi internet. Iya, ambigu kan? Mau apa itu yang dihasilkan? Tapi kalau misalnya kita spesifik, tulis ringkasan singkat tentang sejarah internet, yang keluar bakalan apa? Iya, sesuai dengan keinginan kita kan? Nah, itu makanya kunci utama dari AI itu akan menghasilkan hasil yang baik itu ada di prompt atau perintahnya. Jelas sampai di sini? Paham ya? Terus, nah ini demonstrasi AI text. Sebenarnya kalau saya menjelaskan kalian sudah sering ya, berarti menggunakannya ya. Ini ada AI text untuk ChatGPT atau Google Gemini. Ini yang pertama, menjawab pertanyaan sederhana. Itu cukup tanyakan apa ibu kota Indonesia, dan AI nanti akan memberikan jawabannya. Kemudian yang kedua, meringkas teks singkat, itu juga bisa ya. Misalnya berikan artikel berita 300 kata, dan AI dapat meringkasnya menjadi hanya 50 kata dalam waktu singkat. Kemudian di situ ada membuat ide nih, kalau kalian kehilangan, kekurangan ide, ini bisa juga nih diminta sama AI. Minta AI untuk 5 ide kado untuk ulang tahun teman dan akan mendapatkan daftar saran yang kreatif. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke masalahnya. Lihat di sini, ini kita menggunakan prompt ChatGPT ya. Ada 2 prompt, ada prompt 1 sama prompt 2. Prompt 1 itu hanya menuliskan buat soal. Dan prompt 2-nya buat 3 soal pilihan ganda tentang dampak negatif AI terhadap manusia untuk siswa SMA kelas 10. Coba, silakan berikan penilaian kalian hasil dari masing-masing perintah. Menurutmu, apa perbedaan dari kedua hasil tersebut? Dan mengapa prompt yang lebih detail itu bakal menghasilkan jawaban yang lebih baik? Ada yang mencoba mengutarakan pendapatnya atau jawabannya dari masalah ini? Kira-kira apa? Oke. Kan kalau misalnya kita cuma nulis di AI itu cuma nulis buat soal. Nah, AI-nya kan bingung mau buat soal esai atau pilihan ganda.
besok pilihan ganda tentang apa materinya, AI-nya itu bakal langsung tahu gitu. Oke. Menurutmu yang mana yang lebih baik? Prom 1 atau Prom 2? Prom 2. Prom 2. Oke. Ada jawaban yang berbeda dari siapa namanya? Zivana. Ada jawaban berbeda dari Zivana? Atau sama? Atau menambahin jawaban dari Zivana? Ada? Ada menambahin jawaban? Enggak, sama aja. Oke. Berarti intinya yang lebih baik yang mana? Yang Prom 1 atau Prom 2? Prom 2. Prom 2. Kenapa Prom 2? Iya, lebih spesifik dan jelas maunya apa. Jadi jelas spesifiknya mau buat soalnya seperti apa, ya. Berarti intinya prom yang lebih detail itu akan menghasilkan jawaban yang lebih baik. Oke. Nah, ini salah satu kombinasi AI antara ChatGPT sama Suno AI. Jadi ChatGPT-nya ini nanti yang kita buat perintah atau kita masukkan promnya, kemudian nanti dari situ Suno AI tadi kan berhubungan sama musik. Jadi dari situ nanti kita masukkan Suno AI itu menghasilkan sebuah musik. Contohnya seperti ini. Ya. Nih. Prom yang Ibu tulis. Anda adalah penulis lagu ternama. Buatkan saya lirik lagu pop ceria tentang saling membantu teman saat belajar. Berapa timbullah itu jawaban dari AI-nya. Tentu segala macam. Nah, langsung diberi judul sama AI. Judulnya adalah Kita Bisa Bareng-Bareng. Dia sesuai dengan nanti yang diminta. Nih, genre-nya sudah ditulis pop ceria, temponya sudah ditulis upbeat. Kalau sudah fix, nanti tinggal dikombinasikan dengan Suno AI musik ini tadi. Ya, nanti dimasukin ke create, nanti dimasukin ke sini, nanti isi, terus nanti kita create, timbullah musik ini. Oke, udah ya? Ya. Yuk, beri tepuk tangan dulu AI. Ya, jadi teknologi sekarang itu sangat canggih sekali, ya. Kita sudah bisa mendesain poster dengan cepat menggunakan apa tadi? Canva AI, bisa buat lagu, bisa menerjemahkan bahasa. Nah, itu saking canggihnya dunia sekarang. Makanya Ibu harapkan kalian juga harus lebih produktif, ya. LKPD. Dari masalah tadi, di sini kita akan mengeksplorasi AI text sederhana, ya. Tujuannya memahami cara kerja AI text seperti ChatGPT atau Google Gemini, itu terserah nanti dari pilihan kalian. Kemudian mengetahui pentingnya menulis perintah prompt yang jelas dan detail agar AI memberikan hasil yang baik. Oke, ini nanti Ibu akan membagikan LKPD, nanti dikerjakan secara berkelompok, ya. Kelompoknya Ibu bagi satu kelompok ada 5 orang sesuai dengan yang Ibu sebutkan tadi, ya. Jadi silakan nanti kalian kumpul berdasar kelompok masing-masing. Silakan kumpul dulu sama kelompok yang sudah Ibu sebutkan tadi. Coba, silakan. Silakan dilihat LKPD-nya, ya. Di situ ada tujuan pembelajaran dan juga ada petunjuk pengerjaan. Jadi nanti kerjakan sesuai dengan apa yang diminta. Jika ada yang kurang jelas, nanti silahkan ditanyakan. Paham? Ada yang ditanyakan nggak? Nggak? Ibu kasih waktu sekitar 10 menit, ya, untuk mengerjakan LKPD tersebut. Oke, silakan dimulai dari sekarang.
kawan-kawan. Yuk, silakan maju ke depan. Di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil diskusi kami. Oke, ini ada tabel hasil percobaan AI kami, yaitu topiknya mengenai yang pertama fotosintesis. Prompt yang kami berikan yang pertama yaitu jelaskan fotosintesis. Dan jawabannya Kalau output AI-nya secara ringkas penjelasan umum bahwa fotosintesis adalah proses tumbuhan yang mengubah cahaya matahari menjadi energi menggunakan klorofil. Kualitas outputnya cukup. Alasan penilaiannya jawaban terlalu umum, tidak spesifik untuk target audiens. Misalnya siswa SMA dan tidak menyertakan contoh. Cara perbaikan prompt, tambahkan sasaran dan detail. Jelaskan proses fotosintesis untuk siswa SMA dengan contoh tumbuhan. Yang kedua, fotosintesis yang detail. Promptnya jelaskan proses fotosintesis untuk siswa SMA kelas 10 secara ringkas dalam 3 paragraf. Sertakan contoh tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Output AI-nya penjelasan terstruktur tentang tahap proses fotosintesis, reaksi terang dan gelap. Menyebutkan contoh, misalnya tanaman jagung. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk kelompok Amir sama Leticia. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya untuk kelompok yang kedua, Ibu minta kelompoknya si Kayla, Desti, dan kawan-kawan. Yuk, silakan maju ke depan. Promptnya berikan ide cerita pendek tentang petualangan hutan. Yaitu memenuhi semua unsur, ide, karakter, konflik, dan konsistensi genre. Saran perbaikan promptnya yaitu tidak ada. Selanjutnya pertanyaan refleksi akan dibacakan oleh Nila. Pertanyaan refleksi pertama, pertanyaannya adalah apa perbedaan paling jelas antara jawaban dari prompt sederhana dan yang lebih detail? Jawaban dari prompt sederhana, jelaskan fotosintesis. Jawaban yang saya suka itu terlalu umum. Apabila menggunakan prompt yang lebih detail, jawabannya lebih struktur. Saat membuat prompt yang baik untuk AI, jawabannya menentukan informasi apa saja yang perlu dimasukkan dalam prompt. Yang kedua, menghindari perintah yang terlalu panjang. Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari perwakilan kelompok ya. Tadi ada kelompoknya si Leticia, kemudian ada kelompoknya si Kayla. Menurut kalian gimana untuk jawabannya? Ada yang berbeda atau setuju dengan dua kelompok yang sudah maju tadi? Setuju ya? Jadi intinya apa? Kesimpulan yang kita dapatkan? Ya, prompt yang dibuat jelas akan menghasilkan hasil yang jelas juga dan rinci. Oke, ada yang bisa menambahkan jawaban siapa? Namanya? Aldo, ada yang bisa menambahkan jawaban Aldo? Dari LKPD silakan kalian kerjakan tadi. Jadi apa kuncinya di prompt? Kualitas AI karena dengan prompt yang diberikan. Iya. Jadi hasil AI itu sesuai dengan perintah yang akan kita berikan. Prompt yang baik, prompt yang detail akan menghasilkan hasil AI yang juga baik dan juga secara spesifik. Oke, jelas ya? Jadi ya, intinya untuk menggunakan prompt yang baik. Sekarang bagian akhirnya ini kita akan mulai quiz. Itu ada 2 soal. Ada soal yang pertama di situ, mengapa penting menggunakan kombinasi perintah atau prompt yang tepat saat berinteraksi dengan perangkat kecerdasan artifisial seperti ChatGPT ataupun Gemini yang kalian gunakan tadi. Kemudian yang kedua, sebutkan satu contoh penggunaan AI text dengan kombinasi perintah yang tepat dan jelaskan mengapa kombinasi tersebut efektif. Jelas sampai di sini? Oke, kalau gitu silahkan dikerjakannya. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan kuisnya. Yuk, silahkan dikerjakan.
bagian terakhir. Ini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi di sini dikatakan AI sebagai alat untuk pekerja, bukan pengganti. Ingat ya. Penting untuk melihat AI sebagai alat yang dapat membantu pekerja, bukan menggantikan mereka sepenuhnya. AI bisa digunakan untuk mempercepat pekerjaan, memberikan analisis yang lebih akurat, dan mengurangi pekerjaan rutin yang membosankan. Dan di situ ada kata di bawah itu, AI bukan untuk menggantikan, tapi untuk memperkuat kemampuan manusia. Itu ya, dicatat ya. Gunakan AI secara etis, kreatif, dan juga bertanggung jawab. Kombinasikan perintahmu dan ciptakan masa depanmu. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk materi kita hari ini? Cukup? Cukup. Oke. Nah, sekarang sedikit nih, Ibu yang mau merefleksi. Di situ ada 6 emot, ya. Ada pertanyaan di atasnya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kira-kira menurut kalian yang mana tuh emot yang mencerminkan hari ini? Yang ada giginya. Yang ada giginya. Oh, berarti sangat sumringah ya, Met ya. Keluar gigi ya, Met ya. Ya, Bu. Ya. Ibu harapkan sih tidak ada yang bagian bawah atau sampai mengeluarkan air mata. Enggak ya? Enggak kan? Enggak set kan? Enggak ya? Oke. Terus, apakah kalian sudah memahami materinya? Ya, alhamdulillah. Oke. Yuk, tepuk tangan kita ke semua. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan cukup menyenangkan. Ya. Kita lanjutkan ke pertemuan minggu depan. Ya, minggu selanjutnya. Di situ nanti kita akan membahas tentang rekayasa POM dalam menciptakan konten kreatif. Itu ya, yang akan kita pelajari minggu depan. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup? Tidak ada? Oke, cukup ya. Oke, kalau gitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi